Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam. Selamat datang di channel kami. Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang sangat penuh makna dan penuh pelajaran hidup. Sebuah kisah dari zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang menggambarkan tentang pengorbanan, kesabaran, dan keteguhan dalam menghadapi takdir Allah. Dalam video kali ini, kita akan mendengar bagaimana seorang ayah Nabi Nuh berjuang untuk menyelamatkan umatnya dari azab yang sangat besar. Namun di sisi lain, dia harus menghadapi kenyataan pahit kehilangan anaknya sendiri, Kanaan, yang memilih untuk menentang ajaran Allah. Jika kalian merasa kisah ini bisa memberikan pelajaran dan refleksi dalam hidup kalian, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Siapkan diri kalian untuk menyimak kisah yang penuh drama, perasaan, dan pengajaran ini. Kisah ini adalah kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dan putra-putranya, Sam, Ham, dan Yafet, serta anaknya yang bernama Kanaan yang memilih untuk menentang jalan kebenaran. Sebuah kisah yang mengingatkan kita bahwa takdir Allah lebih besar dari segala keinginan manusia. Kisah ini dimulai di tengah-tengah keputusasaan seorang nabi yang telah berjuang keras selama beratus-ratus tahun untuk menyelamatkan kaumnya. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, seorang nabi yang penuh kasih, dengan sabar dan tekun menyeru kaumnya untuk beriman kepada Allah, untuk meninggalkan penyembahan berhala dan kembali ke jalan yang benar. Namun, meskipun dakwahnya telah berlangsung begitu lama, kaumnya tetap membangkang. Mereka terus saja memuja patung-patung berhala, menertawakan Nabi Nuh, dan mengolok-oloknya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Nuh, memberitahunya bahwa kaumnya yang kafir tidak akan pernah beriman lagi. Maka Allah pun memutuskan untuk mengirimkan azab yang sangat besar. Hujan yang deras akan turun dari langit, dan air pun akan memancar keluar dari perut bumi. Dengan perintah Allah, datanglah taufan yang menenggelamkan segalanya. Namun sebelum itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah kapal besar, sebuah perahu yang cukup untuk menampung orang-orang yang beriman, serta pasangan-pasangan binatang yang akan menjadi cikal bakal kehidupan baru di bumi setelah bencana itu. Nabi Nuh, dengan tangan yang penuh kebijaksanaan dan hati yang penuh keikhlasan, bekerja keras bersama pengikut-pengikutnya yang setia untuk membangun kapal tersebut. Waktu demi waktu berlalu, selama 100 tahun lebih, kapal itu akhirnya selesai. Meskipun demikian, banyak yang tetap menentang dakwah Nabi Nuh. Bahkan, anaknya, Kanaan, yang telah diajak berulang kali untuk bergabung dalam kapal bersama orang-orang yang beriman, menolak ajakan ayahnya. Kanaan, dengan segala kesombongan dan ketidakpercayaannya terhadap takdir, memilih untuk tetap berada di luar kapal, meskipun Nabi Nuh berulang kali memohon dengan penuh kasih sayang agar ia mengikuti jalan yang benar. Pada saat taufan mulai datang, gelombang air yang sangat besar menghancurkan segala yang ada di depan mereka. Nabi Nuh memanggil anaknya, Kanaan, dengan suara penuh harapan. "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Jangan engkau seperti orang-orang kafir yang menolak kebenaran. Naiklah, jangan sampai engkau menyesal nanti." Namun Kanaan dengan keras kepala menjawab, "Tidak, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkanku dari air bah ini." Nuh, yang merasa hati ini hancur karena penolakan anaknya, mencoba meyakinkan Kanaan. "Wahai anakku, tiada yang dapat melindungimu dari azab Allah selain rahmatnya. Naiklah ke kapal dan jangan jadi seperti orang-orang kafir yang akan tenggelam." Namun, Kanaan tetap teguh pada pilihannya. Ia tidak mau mendengarkan ayahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan takdirnya. Gelombang yang dahsyat datang dan memisahkan mereka. Kanaan, dengan segala keangkuhannya, tenggelam bersama orang-orang kafir yang menolak kebenaran. Nabi Nuh, meskipun mengetahui bahwa ini adalah takdir Allah, tidak bisa menahan kesedihannya. Sebagai seorang ayah, hatinya hancur melihat anaknya tenggelam. Beliau berdoa kepada Allah dengan penuh kesedihan dan harapan. "Ya Rabb, anakku adalah bagian dari keluargaku. Mengapa engkau tenggelamkan dia? Bukankah dia anakku?" Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dengan tegas, mengingatkan Nabi Nuh akan batas-batas takdir yang telah ditentukannya. "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah keluargamu. Sesungguhnya amalannya buruk. Janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya." Surah Hud, ayat 46. Nabi Nuh menyadari bahwa apa yang terjadi adalah sesuai dengan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Beliau pun berkata, "Ya Rab, aku berlindung kepadamu dari kebodohan dan kesalahan yang tidak aku ketahui. Jika engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasih kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi."
Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jawabannya, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat dan penuh keberkahan dari kami bagimu, dan bagi orang-orang yang beriman yang bersamamu. Adapun orang-orang yang zalim, mereka akan mendapatkan azab yang pedih." Surah Hud, ayat 48. Saat air surut dan kapal berlabuh di atas Gunung Judi, Nabi Nuh memandang ke sekelilingnya. Semua yang ada di kapal selamat, namun kesedihan tetap melingkupi hatinya, karena anaknya, Kanaan, telah tenggelam. Ini adalah sebuah pelajaran besar tentang takdir dan kasih sayang Allah yang sangat dalam. Nabi Nuh tidak bisa mengubah takdir Allah, meskipun ia seorang nabi yang diberi umur panjang dan kemampuan luar biasa. Tidak ada yang bisa melawan takdirnya. Dari peristiwa ini, kita belajar bahwa keturunan Nabi Nuh, yang berasal dari 3 putra beliau, Sem, Ham, dan Yafet, adalah asal mula umat manusia setelah bencana besar itu. Mereka menjadi cikal bakal berbagai bangsa di dunia. Sem melahirkan bangsa Arab, Ham melahirkan bangsa Afrika, dan Yafet melahirkan bangsa-bangsa Eropa dan Asia. Dari keturunan merekalah umat manusia berkembang, mengisi bumi ini, dengan segala perbedaan yang ada. Namun, kisah ini juga mengingatkan kita bahwa kita bukanlah keturunan dari teori evolusi Darwin, yang mana dia berpendapat manusia dari keturunan kera. Kita ini adalah keturunan Nabi Adam, dan setelah taufan kita semua adalah keturunan Nabi Nuh yang dibangkitkan kembali untuk mengisi bumi ini. Kita adalah umat yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, bukan dari kera atau apapun yang dibayangkan oleh teori-teori yang bertentangan dengan wahyu Allah. Semoga kisah ini memberikan kita pelajaran berharga tentang keimanan, kesabaran, dan keteguhan hati untuk tetap berpegang pada kebenaran. Takdir Allah adalah yang terbaik, dan kita harus menerima setiap keputusannya dengan lapang dada. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dan pengorbanan beliau mengajarkan kita bahwa takdir Allah adalah yang terbaik. Dan kita harus tetap sabar dan tawakal dalam menjalani kehidupan. Bahkan ketika kita diuji dengan kehilangan dan kesulitan, kita harus yakin bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik untuk umatnya. Semoga video ini dapat memberikan inspirasi dan memperkuat iman kita semua. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pelajari dari kisah ini. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, bantu kami untuk terus berbagi kebaikan dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat, tetap beriman, dan semoga kita semua selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.